Alur cerita drama Jepang yang berjudul Hironaka no Ryosei dimulai dari cewek kawaii yang lagi kebingungan bernama Suzume Yosano. Suzune yang lagi nyari kodam sama sedang itu nyari alamat rumah pamannya, mondar-mandir nanyain ke warga sekitar. Karena tidak ada yang tahu, di sini Suzune yang sudah capek pun memutuskan untuk beristirahat dulu sambil makan bekal. Jadi Suzune terpaksa pindah sendiri ke Tokyo gara-gara tempat kerja ayahnya yang di Jepang dipindahin ke Bangladesh. Yang oleh sebab itu orang tuanya pun nitipin Suzune ke pamannya. Bangladesh? ジュートの生産工場の品質管理で行くんですって。工場長だよ。すごいだろ。Suzune yang tengah menikmati pemandangan yang indah, tiba-tiba saja dia pingsan tanpa sebuah alasan. Yang untungnya ada seorang pria yang berhasil menyelamatkan Suzune. Singkat cerita, Suzune sadar bangun-bangun langsung dipeluk sama pria tua yang bernama Yukichi Kumamoto, alias pamannya Suzume. Kumamoto ngejelasin kalau Suzume baru aja pingsan. Kebenaran adik tingkat Kumamoto bernama Satsuki Shishio. Ribet boy, jadi yang sebut aja Satsuki lah ya, yang ngelihat Suzune pingsan dan langsung dibawa ke kedai ini. Setelah ngobrol panjang lebar, Kumamoto nyuguhin sushi yang enak banget lah ya kepada Suzune, dan lagi enak-enaknya makan, Suzune dibuat ilfil ketika dirinya ngelihat tingkah Satsuki yang freak banget. Nih, Suzume itu honmyo? Yosano Suzume desu. じゃあチュンチュンだ。よろしくね、チュンチュン。 Keesokan harinya Suzume mulai masuk sekolah. Dia diketawain sama semua teman-temannya, yang jelas diketawainnya gara-gara rok Suzume yang paling beda. Yang lain mah roknya seksi-seksi dan juga hot gitu ya. Kalau Suzume mah roknya panjang kayak mau balap karung gitu kan. Tapi ya Suzume mah bodo amat gitu kan, mau dihujat juga nggak peduli. Lanjut, Suzume lagi jalan nih masuk kelas, tapi tiba-tiba,おーい、チュンチュン。転校生は先に職員室来なきゃダメだぞ。どうも。担任の獅子雄です。 bejir, taunya Satsuki jadi wali kelas Suzume cu. Nah, setelah masuk ke dalam kelas dan mengenalkan diri, Suzume disuruh duduk paling belakang. Di sebelah bangku Suzume ada temannya yang bernama Daiki Mamura. Yosano desu. Dan ada temannya yang ngeliatin ke arah Suzume bernama Yuyuka Nekota. Suzume yang masih anak baru, dia belum punya buku cetak. Jadi minta tolong ke Daiki buat lihat bukunya barengan. Awalnya Daiki sih ngizinin, tapi setelah Suzume megang bukunya, Daiki malah kelihatan kayak jijik nyuruh Suzume ngejauh. いらねえ。一人で使えば。 Singkat cerita, jam istirahat pun tiba. Suzume ngelihat semua teman-temannya pada akrab satu sama lain, sedangkan Suzume masih sendirian gitu kan, gak ada yang mau ngedeketin. Ah, bodo amat lah, mending pergi ke rooftop makan bekal sambil guling-gulingan kayak di pantai. What the dog doing? Lalu Satsuki nyusulin Suzume buat nanyain apa ada masalah di hari pertama masuk sekolah. Suzume bilang kalau masalahnya cuma satu, dia harus berbaur buat dapat teman baru. Satsuki malah modus-modus gitu kan, mau traktir Suzume makan siang sambil ngepet-pet kepalanya. それでダメだったら、弁当ぐらい俺が一緒に食ってやるよ。よけた。 Setelah ngobrol panjang lebar, pas mau pulang, loker Suzume dan Daiki ternyata deketan. Suzume berterima kasih karena Daiki udah minjemin bukunya. Belum selesai ngomong, Daiki langsung pergi gitu aja. Suzume akhirnya tahu kalau Daiki sebenarnya pemalu, apalagi kalau deketin sama cewek kawaii kayak Suzume. Daiki ngancam kalau Suzume nyebarin ketakutannya bakal dia tumbuk sampai mati. Sebagai tanda terima kasih, Suzume ngajak Daiki berteman sampai mohon-mohon. だから。友達になってください。
Daiki yang rahasianya takut kesebar mau gak mau dia nerima ajakan Suzume. Dari kejauhan Satsuki ngeliatin kekawayannya Suzume. Kalau suka bilang bos. Keesokan harinya Suzume ngajak Daiki buat jalan bareng ke kelas. Daiki yang cuek bikin Suzume kesel dan ngegebuk Daiki pakai tasnya. Ohayo. って何すんだよ。 Untungnya Suzume kawaii banget, mana mungkin gitu kan Daiki berani mukul balik. Suzume pun langsung meminta maaf dari kelakuannya yang tiba-tiba saja ngegebukin Daiki. Daiki juga minta maaf sudah ngacangin Suzume. Mereka berdua pun jalan masuk ke dalam kelas. Dan setibanya di dalam kelas, semua teman-temannya termasuk Yuyuka ngerasa takjub ngeliat Suzume bisa ngajak Daiki ngobrol. 好きなおにぎりですか？許されない。マムラが女子と喋ってるって。 Kedua temannya ngedatengin Daiki buat bikin kelompok study tour. Suzume yang baru ingat dia minta ikut gabung ke kelompok Daiki. Yuyuka juga gak mau kalah, dia ingin ikut gabung ke kelompoknya juga. Suzume ngizinin lah jelas dia juga pengen punya teman baru. Yuyuka ngerasa cemburu gitu kan ngeliat Suzume bisa akrab sama Daiki. Selesai pembagian kelompok dan study tour pun dimulai. Mereka semua lagi mancing nih di sungai. Suzume berhasil dapat ikan bikin teman-temannya yang lain kagum. Sedangkan Yuyuka berusaha ngedeketin Daiki yang menyendiri. Baru mulai basa-basi, Daiki udah ngusir sekaligus pergi dari Yuyuka. 餌食べられちゃってるよ。俺別にあんたと友達じゃないよね。 Yuyuka makin kesal ngeliat Suzume dan Daiki akrab banget. Nah Yuyuka punya ide jelek nih, nyuruh Suzume buat nyari kayu bakar, bilangnya sih disuruh Satsuki. Suzume yang baik hati ini langsung pergi sendiri ke gunung lain sendirian. Suzume yang udah ngejelajahin hutan lagi-lagi dia tersesat. Mana nggak ada sinyal gitu kan? Suzume panik banget lah di sini hampir mau nangis. Untungnya Daiki sempat ngeliat Suzume pergi sendiri dan dia pun ngikutin dari belakang. Tapi nih ya tiba-tiba 帰ろうとしてると。 sedangkan di tempat lain, cuaca yang sudah mulai mendung membuat semua siswa masuk ke barak. Satsuki nanyain ke yang lain, mana ya Suzume sama Daiki, kok nggak kelihatan? Semua siswa nggak ada yang tahu, tapi si Yuka hanya tutup mulut. Diperlihatkan kembali kepada Suzume dan Daiki, mereka berdua untungnya ya selamat sih. Suzume penasaran kenapa Daiki takut banget sih sama cewek. Daiki pun ngejawab kalau cewek itu 90% nyebelin dan 10%-nya suka nggak jelas. うち俺がガキの時に母親が家出て親父と弟しかいねえから。 Oh pantes si Daiki nggak suka sama cewek gara-gara trauma masa kecil gitu kan. Ibunya pergi kabur entah kemana, ninggalin ayahnya, Daiki dan adiknya doang di rumah. Suzume yang dengar ceritanya dia dibuat seneng banget gara-gara Daiki mau ceritain semua rahasianya dan mulai terbuka. Tapi tiba-tiba 雨。 Yap, karena hujan turun, mereka berdua pun langsung neduh di saung. Suzune udah bersin-bersin kedinginan di sini dan Daiki tentunya langsung peka ngasih jaketnya. Tapi masalahnya belum berhenti sampai sini ya bro. Suzume yang udah lapar banget, dia tiba-tiba lemas dan kepalanya pun mulai pusing. Dan hujan akhirnya berhenti dan pas mau maghrib, Suzume udah lemas banget. Akhirnya Daiki coba ngegotong. Untungnya Satsuki datang nyelamatin mereka berdua. Suzume dibuat bingung kenapa setiap dia lagi kesusahan, Satsuki selalu datang buat nolongin. Lu asik banget. Sesampainya di barak, semua siswa lagi asik main api unggun. Sedangkan Suzume baru tersadar di dalam kamar. Satsuki negur Suzume yang diam-diam pergi ke gudang kayu. Suzume mengira Satsuki yang nyuruh. Suzume yang polos keesokan harinya ngajak Yuyuka ketemuan di lapangan basket. Dia marah gak suka dibohongin sama Yuyuka. Yuyuka bilang kalau dia memang sengaja ngebohongin Suzume, soalnya iri lihat Suzume bisa akrab sama Daiki. Yuyuka juga bilang dia gak mau temenan sama Suzume. Jadi waktu itu hanya mau
manfaatin Sujume doang biar bisa deket sama Daiki. Sujume yang emosi langsung menggaplok pipi Yuyuka dengan mereka berdua terlibat perkelahian yang sangat sengit. っていうかさ、あんたはずーっと地元のダッサい連中と殴ってから言ってんじゃねえよ。 Sujume yang lemas banget belum sarapan dia dibikin jatuh sama Yuyuka. Sialnya Daiki dan teman-temannya datang mau main basket. 俺の勝ちじゃん。わかるわ。あれ何やってんの？ Yuyuka udah takut banget kalau Sujume ngadu apa yang sebenarnya terjadi. Sujume bilang kalau dia dan Yuyuka lagi latihan gelut. Karena Daiki dan teman-temannya gak mau ganggu, dia pun pergi dari lapangan basket. Lalu Yuyuka ngasih syarat ke Sujume kalau mau berteman dengannya harus ngerubah penampilannya. Dan keesokan harinya, Sujume udah dikasih seragam baru sama sekolahnya. Tapi dia masih tetap diejek sama teman-temannya. おはよう。あ、制服着たんだ。なんか違和感あるね。 Kata si Yuyuka, penampilan Sujume itu kuno banget, cupu, culun, dan kelihatan gak cantik. Akhirnya Yuyuka ngebawa Sujume ke tempat rahasia buat ngedandanin. Yuyuka yang lupa bawa cermin, dia nyuruh Sujume ngambil balik ke kelas. Situasi kelas yang sepi ditambah suara Satsuki yang mau ambil daftar hadir bikin Sujume deg-degan takut ketahuan. Dia juga belum lihat hasil make upnya. Sujume malah sembunyi di balik korden. Satsuki yang penasaran, dia dibuat kaget dari muka Sujume yang makin manis dan kawaii lahre pokoknya. やってんの？ Sujume yang malu langsung kabur dong tentunya. Tapi tiba-tiba また明日ね、野村。 iya, dia jadinya kagum ngeliat tampilan baru Sujume. Sepulang sekolah, Satsuki nemenin Sujume jalan-jalan. Di taman, Sujume yang random ini tiba-tiba naik ke kursi. Sujume yang hampir aja jatuh, Satsuki langsung megang tangannya. Sujume yang baper langsung muncullah perasaan cinta. これで大丈夫。 Mereka berdua ngelanjutin main sambil pegangan tangan. Sujune nyeritain kalau Satsuki punya kemiripan yang sama dengan bintang jatuh yang selalu ada di saat dirinya susah. Besoknya pas pulang sekolah, Sujume ngeliatin Satsuki dan berharap Satsuki nengok. Wah, ternyata Satsuki beneran nengok bikin Sujume seneng dan baper parah dong. Dan lagi baper-bapernya, Daiki malah balik lagi ke kelas dan dia bilang ada pulpennya yang ketinggalan. Padahal mah si anjay malah modus nyium pipi Sujune cucu. Malam harinya si June lagi main di rumah Yuyuka buat belajar dandan. Yuyuka ngerasa aneh, sikap Sujune kok makin aneh ya. Emang sih tiap hari juga aneh. Sujume rupanya lagi galau nih. Yuyuka tahu Sujume sebenarnya lagi ngegalauin Pak Guru Satsuki. Wah, Sujume kaget banget dong kenapa Yuyuka bisa tahu. 先生でしょ。なんでゆうかちゃんエスパーバカ、学食のおばちゃんだって気づいてるっつうの。 Ternyata kata Yuyuka rumornya udah kesebar. Bahkan bibi penjual gorengan juga udah tahu kalau Sujume sudah suka sama Satsuki. Yuyuka langsung ngasih tips dan trik biar Sujume bisa cepet jadian sama Satsuki. Berhubung kan bentar lagi udah mau Natal gitu kan. もうすぐクリスマスだしね。お、これ漏れる。 Singkat cerita, semua teman-teman Sujume lagi main bareng di malam Natal. Sujume nyobain manggil Daiki, tapi Daiki malah cuek. Sujume pun milih curcol sama Yuyuka ngebahas progres PDKT Sujume dengan Satsuki. Sujume ngirim line ke Satsuki buat ketemuan. Sayangnya Satsuki lagi sibuk ngisi nilai akhir semester. Yang tadinya Sujume seneng banget cepet diritnya, sekarang dia malah jadi bete parah. Setelah itu mereka semua mau lanjut main, tapi Sujume pulang duluan. Bilangnya sih mau beres kedai, padahal mah dia lagi galau brutal. Daiki yang lihat Sujume pulang duluan ngerasa nggak enak gara-gara udah cuek kayak bebek. Sujume pun jalan pulang. Dia dikagetin sama Daiki dari belakang dan mengajaknya pergi ngeliat pohon Natal. Sujume seneng banget lihat pohon Natal yang cantik itu. Daiki iseng nanyain sebenarnya Sujume lagi ngegalauin siapa sih. Sujume jawab kalau dia lagi ngegalauin Satsuki yang lagi sibuk ngisi nilai, padahal mah Sujume kangen. Daiki ngerasa cemburu gara-gara dia yang suka
Yuyuka sama Suzume jadi saingan sama Satsuki. Kita dikasih tahu kalau di hari Natal ini pas-pasan sama hari ulang tahun Suzume. Daiki langsung ngasih salnya dan juga ngucapin selamat ulang tahun sambil modus dikit mainin pipi gemoynya Suzume. 誕生日おめでとう。でも俺が祝ってやる。 Gak lama HP Suzume bunyi. Dia dapat SMS dari Satsuki yang ngajak ketemu di kedai. Sesampainya di kedai, Suzume seneng banget ngeliat Satsuki datang ngebawain kado. Suzume juga gantian ngasih kado buat Satsuki. Suzume makin seneng banget dapat hadiah tambahan tiket jalan-jalan ngeliat akuarium. Lagi seneng-senengnya Suzume malah bersin-bersin dong. どうした？ Satsuki ngerasa kalau Suzume itu lagi sakit. Dia pun langsung pegang-pegang tuh. Mau dicium ini mah cu. Setelah itu mereka berdua pergi jalan-jalan. Dari jauh Yukichi ngeliat kedekatan hubungan antara Satsuki dan juga Suzume. Yukichi yang gak terima, dia langsung ngajak Satsuki ketemu. Yukichi gak suka ngeliat Satsuki deket-deket sama keponakannya. Singkat cerita, keesokan harinya Satsuki yang mau masuk ke kelas, dia malah diajak gelut sama Daiki gara-gara Satsuki mainin perasaan Suzume. Satsuki langsung ngancem dan minta Daiki gak usah ikut campur. そういうのわかんねえうちはな黙っとけクソガキ Setelah Satsuki ngajar, Daiki ngeliat Suzume gelisah banget buru-buru datangin Satsuki. Tapi Satsuki bilang kalau dia lagi sibuk jadi entar aja. Gak mau putus asa, Suzume ngintilin Satsuki ke ruangan guru. Dan gak pakai basa-basi, Suzume nyatain perasaannya. 私先生のことが好きです。そっか Satsuki nolak perasaan Suzume baik-baik dan membatalkan kencan bareng pergi ke akuarium. Soalnya nggak baik gitu kan guru pacaran sama murid. Perasaan Suzume tentu sakit banget dong. 好きじゃなかったごめん Suzume sedih banget lah, jelas dia pun pergi. Gak sengaja papasan nih sama Daiki. Mata Suzume udah berkaca-kaca dan perlahan air matanya keluar dan rasa sakit hati cintanya ditolak. Daiki pun tentunya langsung meluk sambil nenangin Suzume. Ngeliat celah Suzume yang lagi sedih, Daiki langsung nyatain perasaannya kalau sebenarnya suka sama Suzume. Sialnya lagi enak-enak pelukan, tiba-tiba Yuyuka ngeliat sendiri kalau Daiki dan Suzume lagi mesra-mesraan. Dia langsung ngejar Yuyuka buat ngejelasin apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Yuyuka udah gak peduli lagi. Dia ngerasa kalau Suzume berkhianat di belakangnya. Ngerasa hari itu sial banget. Keesokan harinya Suzume bolos sekolah buat pulang ke kota asalnya. Plus dapat info juga nih kalau ibunya udah balik. Sesampainya di rumah mereka saling ngobrol. Ibunya kangen banget ngeliat Suzume yang sekarang udah tumbuh dewasa. Sementara itu kita diperlihatkan di kelas, absen Suzume udah jebol lebih dari seminggu. あんたじゃないんだからさ。 Ibunya udah tahu kalau Suzume sebenarnya lagi kenapa-napa. Belum sempat cerita, terdengar suara bel yang ternyata Daiki dan Yuyuka datang ke rumahnya. Yuyuka marah banget nanyain Suzume yang bolos sekolah lebih dari seminggu. Ibunya langsung ngajak mereka berdua buat makan bareng sambil nyeritain masa kecilnya Suzume. 畑で20匹ぐらいウシガエル掴めてそれを部屋にずらーっと並べて呪文ね唱えたりしてね。 20匹。 Setelah itu mereka semua tidur. Di kamarnya Suzume minta maaf ke Yuyuka gara-gara kejadian di sekolah tempo hari. Yuyuka maafin permintaan Suzume dan meminta untuk mereka berdua saling terbuka alias saling curcol sama masalah apa yang lagi dialamin masing-masing. Yuyuka langsung nyeritain kalau dia baru saja ditolak cintanya sama Daiki. Hubungan mereka makin akrab dan mulai bersahabat. Setelah Yuyuka tidur, Suzume yang tadinya mau ngambil minum ngeliat Daiki yang lagi ngegalau. Ya udahlah temenin duduk bareng. Daiki minta maaf udah bikin Suzume ilfil gara-gara ngungkapin perasaannya. Padahal situasi waktu itu Suzume baru saja ditolak sama Satsuki. Suzume tidak mempermasalahkan sih sebenarnya, tapi dia gak bisa ngejawab perasaannya Daiki. Singkat cerita, Suzume udah kembali masuk ke sekolahnya dengan penampilannya yang baru. Dan dia juga sudah bisa ngelupain soal Satsuki. Gerombolan ciwi-ciwi lagi ngegibahin Daiki yang disukain sama adik kelas yang bikin Yuyuka cemburu. Sesampainya di kelas,
Ciwi-ciwi itu punya ide nyuruh Daiki pacaran pura-pura sama Sujume. Daiki pun langsung pergi datengin Sujume yang lagi digodain sama Satsuki. Sujume yang tadinya mau kabur, dia langsung ditahan sama Daiki sambil bilang ke Satsuki, gak usah deket-deket Sujume lagi. Sekarang kita udah resmi pacaran bro. Satsuki yang cemburu langsung nyuruh mereka berdua pergi ke kelas. Sepulang sekolah, Sujume dan Daiki pulang bareng bejir, sambil pegangan tangan pula gitu kan, bikin semua yang suka sama Daiki patah hati. Setelah pura-pura pacarannya berhasil, Daiki ngeberhentiin ide ini dan sebagai gantinya ngasih tiket ke akuarium. Sujume seneng banget lah dan mereka berdua pun cus pergi bareng. Di sana Sujume kegirangan sedangkan Daiki terpana sama kekawayannya si Jume. Di jalan pulang, Daiki nyatain perasaannya lagi ke Sujume. ごめん。やっぱ俺好きだわ。 Sujume kaget sekaligus masih bingung ngasih jawaban apa. Tapi Daiki bilang kalau dia ngasih waktu buat Sujume mikir jawabannya. Keesokan harinya Sujume lari kenceng buat nemuin Daiki ke rumahnya. Sujume mau jujur kalau Daiki beda sikapnya sama Satsuki. Tapi Daiki bisa bikin Sujume nyaman bercerita. Ya intinya Sujume mau mulai berusaha mencintai Daiki lah biar setara juga gak berjuang sendiri. Daiki langsung baper dong, yang akhirnya Sujume nerima perasaannya yang selama ini selalu ditolak. Keesokan harinya pas di kelas, Daiki tiba-tiba ditunjuk ikut lomba lari sama guru penjas. Semua teman di kelasnya senang termasuk Sujume. Sore harinya, Sujume di kelas lagi ngejahitin ikat kepala buat Daiki. Satsuki datang nih bikin Sujume salah tingkah dan gak sengaja Sujume kesenggol. Satsuki malah modus meluk dari belakang, entar dikira lagi skindil gimana bos. Singkat cerita, hari perlombaan lari tiba. Sujume ngasih ikat kepala buatannya untuk Daiki. Grup ciwi-ciwi dibuat kaget, ternyata Satsuki balap lari ngelawan Daiki. Perlombaan kedua orang itu ketat banget dan untungnya dimenangin sama Daiki. Yang lain bersorak seneng, Sujume malah sedih. Kenapa yang menangnya bukan Satsuki gitu kan? Tapi dia hanya ngelempar senyuman manisnya ke Daiki. Scene diperlihatkan ke Satsuki yang ngedatengin Yukichi. Satsuki mau jujur sebenarnya sekarang dia lagi ngalamin kecelakaan. Sementara itu diperlihatkan kembali ke semua teman-temannya termasuk Daiki dan Sujume yang pergi main bareng. Lalu Sujume dapat telepon dari Yukichi kalau Satsuki kecelakaan. Daiki ngedatangin Sujume, dia tahu sebenarnya Sujume belum move on. 早く行け。 Di jalan Sujume dapat pesan dari Daiki yang mutusin Sujume. Sujume lagi-lagi dibuat sedih. Sesampainya di rumah sakit, ternyata Satsuki hanya ketabrak beca doang, bukan kecelakaan parah bejir. Satsuki pun minta maaf udah ngebaperin Sujume. Scene diperlihatkan kembali ke Daiki. Dia lagi galau banget abis putus sama Sujume. Daiki rela jadi pelarian Sujume. Daiki yang lagi galau di taman, dia ngedengar suara Sujume manggil balik lagi. Seneng banget dong ya, Sujume pun langsung berlari dan gak sengaja kesandung nimpa badan Daiki. Sujume langsung mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya udah benar-benar cinta sama Daiki dan berhasil move on dari Satsuki. Mendengar perkataan Sujume, Daiki cengar-cengir salting memeluk sekaligus nyium Sujume. Sujume kaget dia kali ini dapat pengalaman baru yaitu ciuman, dan Daiki lagi-lagi nyosor bosku. びっくりしてほら一瞬だったからあれって思ってるうちに Dan dari kejauhan Yuyuka ngelihat kemesraan mereka berdua, tapi kali ini Yuyuka udah ikhlas. Dan scene Yuyuka yang jadi nyamuk ini pun juga sekaligus menutup alur cerita dari film ini cuy.